Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Channel, merupakan salah satu channel video pembelajaran matematika. Dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan tentang jumlah sudut dalam sebuah segitiga. Selamat mengamati, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, silahkan dengan jempol terbaiknya untuk like serta subscribe. Terima kasih. Nah, kemudian bagi Anda yang sudah mengamati, kemudian penasaran pengen mencoba soal-soal latihannya, jadi di akhir video ini akan ada latihan yang bisa Anda coba. Jadi setelah mengamati konten video, memahami contoh-contohnya, dan di akhir video ada latihan. Jadi video ini lengkap ya. Teori ada, contoh ada, latihannya ada. Baik, jumlah sudut dalam segitiga akan kita lihat gambarnya. Nah, ada segitiga ABC, katakanlah gitu. Misalnya sudut A itu besarnya adalah X derajat, kemudian B-nya itu Y, C-nya adalah Z. Nah, akan kita cari tahu berapa jumlah dari sudut A, yaitu X, ditambah sudut B, yaitu Y, ditambah sudut C, yaitu Z. Itu berapa derajat. Nah, untuk menentukan jumlah sudut dalam segitiga, kita buat garis bantu yang melalui salah satu titik segitiga tersebut dan sejajar dengan sisi di hadapan titik sudut tersebut. Nah, jadi kalau misalnya garis bantu itu kita buat melalui titik sudut B, ya, melalui B, maka garis tersebut dibuat sejajar dengan sisi di depan sudut B, yaitu AC. Jadi begini nih. Nah, terus kalau misalnya kita buatnya itu di A, melalui titik A, berarti garis tersebut harus sejajar dengan sisi BC. Gitu ya, jadi kemarin ya arahnya nih. Nah, kalau kita buat misalnya di titik C, melalui titik C, berarti garis tersebut, garis bantu tersebut, ya harus sejajar dengan AB. Berarti kurang lebih ke sini. Nah, dalam kesempatan kali ini akan kita buat, ya misalnya kita buat garis bantu yang melalui titik B. Titik ini, nah maka harus sejajar dengan sisi AC. Jadi di sini nih ya. Nah, gitu ya. Nah, kita sebut aja misalnya garis PQ. Nah, akan tampak di situ bahwa sudut PBQ, ya, PBQ ini adalah sudut lurus. Kenapa? Karena ini garis lurus. Nah, sudut lurus besarnya tentunya 180 derajat. Nah, terdiri dari 3 sudut, yaitu PBA, ya kan? Ini PBA. Kemudian sudut ABC yang ini. Kemudian yang ini sudut CBQ, ya. Nah, di sini sudut PBA itu tentunya adalah sama dengan X derajat. Sama dengan sudut A. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Kita ingat, kalau ada dua garis sejajar, ini sejajar dengan sini, maka sudut ini dengan ini adalah sudut dalam berseberangan dan sama besar. Karena apa? Sejajar, ya. PQ dengan AC sejajar, ya. Sejajar sehingga dalam berseberangan dan sama besar. Kalau di A ini adalah X, maka di sini juga harus X, gitu ya. X. Nah, begitu pula sudut ini CBQ. Sudut CBQ, ya, itu dalam seberangan dengan sudut C, yaitu Z. Nah, sehingga sudut CBQ tentunya akan sama dengan Z, sama dengan sudut C ini. Alasannya sama, yaitu dalam seberangan, ya. Nah, dari ketiga sudut itu ternyata bahwa kalau PBA ditambah dengan ABC ditambah dengan CBQ itu menghasilkan sudut lurus, yaitu sudut PBQ. PBQ-nya adalah sudut lurus, yaitu 180 derajat. Nah, sudut PBA adalah X. Ya, jadi X tambah Y ditambah Z sama dengan berapa? 180 derajat. Jadi ternyata bahwa jumlah sudut di dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Ya, jadi jumlah sudut dalam sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Nah, ini pembuktian mencarinya dengan menggunakan garis bantu, ya, garis bantu.
Oke. Nah, tentunya akan kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, perhatikan gambar. Ini ya. Nah, gambar ada 3 gambar segitiga. Kemudian ini pertanyaannya ini. Oke, jawab. Yang nomor A apa nih A? Hitunglah besar sudut yang belum diketahui. Untuk gambar pertama, ini kan siku-siku berarti 90. Ini 30. Berarti sudut yang belum diketahui tentunya 180 karena jumlahnya 180 ya. Dikurangi 90 ditambah 30, yaitu tambah ini. Ya. 180 dikurangi ini ditambahkan itu 120. Jadi 180 dikurangi 120 yaitu 60 derajat. Nah, di sini 60 derajat. Ya. Nah, dengan cara yang sama, ini siku-siku, ini 45. Berarti yang siku-siku sudah jelas 90 ya. Nah, 180 dulu kurangi 90 juga boleh. Yaitu tinggal 90. Sehingga sudut ini apa? 90 dikurangi 45. Nah, gitu aja langsung itu ya, biar lebih cepat. Hasilnya berapa? 45 derajat. Berarti di sini 45 derajat. Oke, yang gambar ketiga dengan cara yang sama, ini siku-siku, berarti sudah 90, 180 dikurangi 90, yaitu 90. Berarti sini adalah 90 dikurangi 35, yaitu 55 derajat. Ini 55 derajat. Oke, A selesai sudah. Kemudian yang B, berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas? Untuk gambar yang pertama, ini kan siku-siku, berarti siku-siku. Kemudian sudut yang tidak siku-siku di sini 30 sama 60. Berarti ketiga sudutnya itu berbeda. Maka yang B ini untuk gambar yang pertama, jenis segitiganya adalah jenis segitiga siku-siku sembarang. Ya. Kenapa sembarang? Karena ketiga sudutnya berbeda, pasti ketiga sisinya juga berbeda. Ya. Sehingga gambar pertama segitiga siku-siku sembarang. Ya, jadi walaupun kita tidak tahu ukuran sisinya, karena ukuran sudutnya itu berbeda, ini 30, 60, 90, ya, maka pasti ketiga sisinya juga panjangnya berbeda. Kemudian yang kedua, ini siku-siku, berarti segitiga siku-siku. Kemudian ini 45, ini 45, ada dua sudut sama. Jadi kalau ada dua sudut sama, pasti dua sisinya sama, sehingga jenis segitiga siku-siku sama kaki. Yang sama panjang tentunya ya sudut menghadap sisi yang ini ya, sudut ini 45 menghadap sisi ini ya kan, sudut ini 45 menghadap sisi ini, berarti yang sama panjang tentunya sisi ini dengan sisi sini, sehingga karena satu sudutnya siku-siku dan ada dua sisi sama, maka dinamakan segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian yang ketiga, ini siku-siku, oh berarti segitiga siku-siku. Kemudian ini 35 derajat, ini 55. Oh, ketiga sudutnya berbeda panjangnya. Berarti ketiga sisinya juga berbeda panjangnya. Sehingga jenis segitiga siku-siku sembarang. Itulah yang B. Jadi bentuk segitiga ataupun jenis segitiga apakah ya dalam gambar ini, yaitu ini dia. Ya. Dan yang C, berapakah jumlah dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Ini sudut lancip. Ini sudut lancip. Kalau dijumlah berapa ini? 90. Ini lancip, ini lancip. Dijumlah berapa? 90. Ini lancip, ini lancip. Dijumlah berapa? 90. Karena apa? Karena di sini sudah ada satu sudut siku-siku. Maka kalau ada segitiga, salah satu sudutnya siku-siku, nah jumlah dua sudut yang tidak siku-siku pasti 90. Ya. Jadi jawaban C, jumlah dua sudutnya lancip adalah 90 derajat. Oke. Nah, kemudian bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Ya hubungannya tentunya apa? Saling berpenyiku karena kan berjumlah sama dengan 90. Ya, jumlah dua sudutnya 90 berarti saling berpenyiku. Ya, ingat hubungan antar sudut pada video tutorial sebelumnya sudah ada ya. Oke, itu contoh satu. Kemudian contoh dua. Carilah nilai A, B, dan C pada tiap segitiga berikut. Ada 3 segitiga ya. Ini yang pertama, ini 2A, ini 3A, ini 35 ya. Berarti jawab yang pertama bahwa 3A ditambah 2A ditambah 35 sama dengan 180 ya. Ini 3A tambah 2A 5A ya. Ini 35-nya ke sini. Sehingga 5A sama dengan 180. Ini kembali jadi dikurang 35. 180 kurangi 35 100
45 ya. Jadi A tentunya adalah 145 dibagi 5. Yaitu berapa? 29 derajat. A ketemu. Nah, kemudian yang gambar kedua yaitu B. Ini yang B. Nah, ini 2B, 2B, 2B. Berarti 2B tambah 2B tambah 2B sama dengan 180 derajat. Ya kan? Nah, ini berapa? 6B. 6B sama dengan 180 derajat. Sehingga B 180 derajat dibagi 6. Yaitu B sama dengan 30. Ya. Nah, tentunya nanti kalau misalnya mau ditentukan berapa besar masing-masing sudut, ya tinggal dimasukkan aja nih. B-nya diganti dengan 60, 2 kali 6, B-nya diganti dengan 30, jadi 2 kali 30, 60. Ini juga 60, 60. Nah, ini segitiga sama sisi. Begitu pula ini. Berapa sudut yang 2A? Ya tinggal 2 kali 29. Gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian gambar ketiga. Ini ada 3C, ada C, ada C. Oh, berarti C tambah C tambah 3C adalah 180 derajat. Ini kan 1C ditambah 1C, 2C. 2C tambah 3C, 5C. Ya, 5C sama dengan 180 derajat. Sehingga C 180 derajat dibagi 5, yaitu 36 derajat. Jadi ini 36. Ini 36. Berarti sini berapa? Ya, 3 kali 36. 108. Nah, kalau dicari jenis segitiganya tentunya apa? Ada dua sisi sama. Ada dua sudut sama. Berarti dua sisinya pasti sama. Ini dengan sini sama. Berarti sama kaki, ya. Kemudian ini sudut 3C tadi kalau di C-nya diganti dengan 36, ini 108. Jadi tumpul ya, tumpul. Sehingga ini jenis segitiga tumpul sama kaki. Oke. Ya, jenis-jenis segitiga di video tutorial sebelumnya sudah ada di channel yang sama. Kemudian contoh 3, perhatikan gambar, tentukan besar semua sudut yang tampak dalam gambar. Oke, cermati dulu gambarnya, ada segitiga ABC sama segitiga ACD yang bergabung nih. Nah, ini 36. Nah, di sini ada tanda bahwa AB sama dengan BC, berarti segitiga ABC sama kaki. Kemudian AC sama dengan DC. Oh, berarti ini juga sama kaki. ACD sama kaki. Ya, oke, jawab. Pada segitiga ABC sama kaki, ya, karena AB sama dengan BC, ya, maka besar sudut BAC, nah ini, akan sama dengan besar sudut BCA. Ini, ya, BCA. Jadi sudut ini sama dengan sini. Kenapa? Karena ini sisinya sama. AB sama dengan BC. Nah, dengan demikian besar sudut BAC tentunya ya tinggal kan jumlahnya 180. Ya kan? Dikurangi dulu 36. Ya. Kemudian dibagi 2 untuk ini sama sini. Gitu ya. 180 kurangi 36 itu 144 dibagi 2 yaitu 72. Nah, jadi di sini 72. Ya. Nah, tentunya sudut BCA di sini juga 72. Ya, sini 72. Oke, untuk segitiga ini selesai sudah. Nah, dengan cara yang sama tentunya segitiga yang ACD. Ingat, AC sama dengan DC. Oh, berarti sudut ini harus sama dengan sini. Gitu ya. Nah, cuman ini belum ada. Nah, ini harus dicari dulu. Dari mana caranya? Ingat, BC ini kan garis lurus. Berarti ini adalah 180 derajat ya. BCD itu 180 derajat. Di sini 72. Oh, berarti ini adalah berapa? Ya, 180 derajat dikurangi 72. Yaitu 108. Alasannya berpelurus. Jadi sudut DCA, sudut ini 108. Berpelurus dengan sudut 72. Oke, ini 108. Nah, oke. Nah, untuk mencari sudut yang di D sama yang di A ini tentunya apa? Dengan cara seperti yang di sini. Yaitu sudut ACD. Ya, ingat bahwa segitiga ACD itu sama kaki, panjang AC sama dengan CD ya, sama kayak di sini ya. Maka besar sudut CAD akan sama dengan besar sudut CDA, gitu ya. Sifat dari segitiga sama kaki. Ini ada di video tutorial sebelumnya, ya kan? Nah, kalau begitu sudut CAD ya tentunya 180 derajat dikurangi 108 ini
ya kan, dibagi 2 untuk ini sama sini, ya. 180 dikurangi 108 itu 72, 72 dibagi 2 yaitu 36 derajat, berarti ini 36. Nah, begitu pula sudut CDA juga tentunya sama dengan 36. Di sini 36. Oke, nah ini untuk segitiga ABC ini kalau ditambah ya harus sama dengan 180. Terus untuk segitiga ACD ya, ini juga kalau ditambahkan harus sama dengan 180. Begitu pula untuk segitiga ABD, berarti 36 ya. Nah, ini tambah lagi 36, tambah lagi 72, harus 180. Oke, itu contoh 3. Kemudian contoh 4. Dalam segitiga PQR diketahui, nah ini ya, sudut P dibanding sudut Q dibanding sudut R adalah 3/4/5. Tentukan besar masing-masing sudut, kemudian tentukan jenis segitiga PQR jika ditinjau dari sudut dan sisinya. Oke. Jawab diketahui perbandingan dari sudut P banding Q banding R 3/4/5. Nah, karena ini segitiga, jadi jumlah sudut segitiga 180. Jadi sudut P tambah Q tambah R harus sama dengan 180. Karena ini sudutnya akan dijumlah, maka perbandingannya juga harus dijumlah. 3 tambah 4 tambah 5. Berapa? 12. Nah, sehingga ya, kan sudut P tambah Q tambah R 180. Ya kan? Nah, jadi sudut P tentunya P itu yang depan sendiri, berarti 3. 3/12 kali 180. Ini coret nih. Itu 15 ya. 3 kali 15, 45. Kemudian sudut Q adalah yang tengah. Berarti 4/12 kali 180. Ini tadi 15 kali 4, 60. Kemudian sudut R yang paling belakang, yaitu 5/12 kali 180. Ini coret 15, 5 kali 15, 75 derajat. Nah, kemudian kalau kita lihat sudutnya, ya di P 45, di Q 60, sudut R 75. Nah, ketiga sudutnya berbeda. Terus masing-masing ini adalah sudut lancip. Berarti ini segitiga lancip. Karena ketiga sudutnya berbeda, berarti ketiga sisinya juga berbeda panjangnya. Kalau begitu jenis segitiganya apa? Lancip sembarang, ya, karena ketika sisinya berbeda, ya, jadi jenis segitiga sembarang. Ketika sudutnya lancip, segitiga lancip, jadi lancip sembarang. Kemudian yang berikutnya, nah, dalam segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan setengahnya sudut B dan sudut B 2/3 dari sudut C. Enggak ada angka sama sekali ya. Nah, tentukan besar masing-masing sudut, kemudian yang B tentukan jenis segitiga ABD jika ditinjau dari sudut dan sisinya. Oke, jawab. Nah, diketahui sudut A-nya itu setengahnya B. Ya, sudut B-nya 2/3 dari C. Oke. Nah, kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi, sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ya. Nah, di sini ada 3 macam variabel, yaitu sudut A, sudut B, sudut C. Nah, kemudian di sini diketahui. Ya. Nah, supaya ini persamaan ini, sebut aja, ya memang persamaan ya. Ini bisa diselesaikan dan jawabannya tunggal, tentunya ya kita substitusikan dari apa yang diketahui. Ingat, sudut A itu setengahnya B, berarti ini A ini bisa kita ganti dengan setengahnya B. Nah, kemudian sudut B ini apa? Sudut B itu adalah 2/3 dari sudut C, berarti B-nya bisa diganti dengan 2/3 C. Sehingga menjadi B, ini A ya, setengahnya B, kemudian ini B adalah 2/3 dari C, ditambah C sama dengan 180. Kalau kita amati di sini ada B, ada C, ada C, masih 2 macam variabelnya. Kalau yang ini pertama tadi kan ada 3 macam, ada A, ada B, ada C. Begitu substitusi tinggal 2 macam variabelnya, yaitu B sama C. Nah, substitusi sekali lagi. Lihat, sudut B itu adalah apa? Ini 2/3 C. Jadi ini
diganti sudut B ini dengan 2/3C sehingga setengahnya tetap. Nah ini B ini adalah 2/3C ditambah 2/3C ditambah C sama dengan 180. Nah ini sudah satu macam variabelnya. Insya Allah ketemu tunggal jawabannya gitu ya. Oke, ini kan bisa dicoret nih 2 dengan 2. Jadi ini 1/3C ya, 1/3C. 1/3C ditambah 2/3C ditambah C sama dengan 180 derajat. Nah ingat 1/3 kalau ditambah dengan 2/3 itu adalah 3/3 atau 1C. Jadi ini hasilnya 1C. 1C ditambah 1C ya 2C. Jadi 2C sama dengan 180 sehingga sudut C 180 dibagi 2 yaitu 90 derajat. Nah C ketemu. Nah, C ketemu kita lacak dulu yaitu apa? Yang B. Ingat B-nya itu 2/3C ya. Jadi sudut B adalah 2/3 sudut C. Berarti 2/3 kali, ingat sudut C-nya sudah ketemu yaitu 90 sehingga 2/3 kali 90. Coret ini 90 bagi 3 yaitu 30. 2 kali 30 60. Jadi sudut B adalah 60 derajat. Ya kan? C ketemu, B ketemu. Kita lacak lagi apa? Sudut A. Ingat A itu apa? Setengahnya B. Jadi sudut A sama dengan setengahnya B. B-nya kita ganti dengan 60 karena B-nya sudah ketemu 60. Sehingga A sama dengan setengah kali 60. Ya. Nah, bagi 2 30. Jadi sudut A adalah 30 derajat. Nah, lengkap sudah, ketiga sudutnya sudah kita cari, sudah ketemu. Sudut A 30, sudut B 60, sudut C 90. Oh, ternyata ada sudut siku-siku nih. Nah, berarti jenis segitiga siku-siku. Kemudian ketiga sudutnya berbeda ukurannya, pasti ketiga sisinya juga berbeda panjangnya. Kalau begitu, jenis segitiga ABC, bukan PQR ya. Jadi segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sembarang. Ini ya, salah ketik, ini bukan PQR tapi ABC karena di sini segitiganya adalah ABC. Ya, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sembarang. Oke. Nah, sampai di situ contohnya. Kemudian yang penasaran mau mencoba, ya silahkan diberikan beberapa soal untuk latihan. Ya, ini perhatikan gambar, tentukan nilai X. Ya, banyak nih. Itu yang nomor 1. Ya, nah, kemudian nomor 2-nya, oh ini ya. Nomor 2, nomor 3. Ya, 3 soal. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Tentunya terima kasih Anda telah mengamati video dari kami. Mudah-mudahan menambah wawasan ilmu kita dan menambah pengetahuan kita. Dan semoga video ini bermanfaat. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.